Ya orang-orang Jawa itu metani bahasa orang Jawa kan. Kalau orang Dusun apa namanya? Metani rambut itu kan. Kita kan sering kan suami kayak manja-manja kan. Nah, tidur-tiduran dengan istrinya atau dipetani itu niat ikut ini dapat pahala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa syahadatin wa syuhrin. Nas'aluka ridha wal afwa wal afiyata fid dunya bi barakati al-imam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haidi. Bermula ini itu kitab menerangkan haid. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'aluna, dan bertanya siapa sahabat. Wa yas'aluna, dan bertanya siapa sahabat pada kamu Muhammad 'anil mahidi, dari perkara haid. Anil mahidi, dari perkara haid. Qul, berkatalah kamu Muhammad, huwa bermula al-mahid, huwa bermula al-mahid itu adzan kotoran. Fa'tazilu, maka menjauhilah kamu semua, fa'tazilu, maka menjauhilah kamu semua, an-nisaa, pada jima, an-nisaa, pada jima, beberapa orang perempuan, fil mahidi, di dalam waktu haid. Fa'tazilu, maka menjauhilah kamu semua, an-nisaa, pada jima, beberapa orang perempuan, fil mahidi, dalam waktu haid. Wala taqrabu, dan jangan mendekat siapa kamu semua, wala taqrabu, dan jangan mendekat siapa kamu semua, hunna, pada an-nisa, hatta yadhurna, sehingga suci siapa nisa. Faidah tatoharna, maka apabila suci. Enggak ada terusan, enggak ada tuh. Ada kan? Ada yang ada yang enggak ada. Maka saya baca aja. Faidah tatoharna, maka apabila bersuci siapa nisa, faktu, maka mendatangilah kamu semua, hunna, pada nisa. Faktu, maka mendatangilah kamu semua, hunna, pada nisa, min haitsu amaro, haitsu dorok makan, min haitsu amaro, dari mana tempat perintah, min haitsu amaro, dari mana tempat perintahku pada kamu semua, Allah, siapa Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, itu senang siapa Allah, at-tawwabina, pada beberapa orang yang banyak taubatnya, wa yuhibbu, dan cinta siapa Allah, al-mutatahhirina, pada beberapa orang yang bersuci, al-mutatahhirina, pada beberapa orang yang bersuci. Ini yang ketujuh, bab menerangkan kitabul haid. Ini bekas haid. Mestinya yang ngaji ini harus perempuan, tapi kenyataannya yang ngaji laki-laki, karena ini kan berhubungan dengan perempuan. Tapi kita laki-laki kan punya rawatan, ya nak? Punya rawatan, punya ingon-ingon perempuan. Jadi nggak ada salahnya kita ngaji bab haid ini kan. Dan menerangkan firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Di mana sebab turunnya ayat ini begini. Kata Anas, dulu orang Yahudi itu apabila istrinya haid, itu malah diusir dari rumahnya, karena dianggap hal yang menjijikkan, diusir. Bahkan tidak ditemani makan, nggak temani minum, pokoknya diusir. Kemudian sahabat tanya Rasulullah SAW tentang masalah haid. Terus Allah menurunkan ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid. Sahabat tanyakan masalah mahid. Ini mahid di mana haid, seperti masdar. Katakan Muhammad, wa adan. Haid itu adalah kotoran. Haid itu kotoran. Makanya karena haid itu statusnya kotoran, fa'tazilun nisa, maka jauhilah mengumpuli perempuan fil mahid, di dalam waktu haid. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu adalah bukan mengusir perempuan, bukan tidak menggauli, nggak ngumpuli, artinya nggak bergaul, makan, menyendiri, tidak. Tapi yang dilarang oleh Allah itu adalah ngumpuli waktu haid. Artinya jima.
Kayak fa'tazilun nisa, jauhilah jima bil mahid dalam waktu haid. Wala taqrabuna hatta yatuhurna, jangan kamu dekati, jangan kamu hatta yatuhurna, sehingga mereka suci. Nah, bahasa suci inilah yang jadi masalah. Ini artinya begini. Ketika suci, seperti pertanyaannya kemarin Pak Misbah itu kan, ini kalimat suci ini suci dari haid apakah suci mandi? Nah, umumnya mayoritas ulama, sumber ulama, termasuk al-madzhabul arba'ah yang tiga ini, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat. Artinya nggak boleh dikumpuli haid sehingga mandi. Jadi walau haidnya sudah selesai, sudah suci, kalau belum mandi belum dikumpuli. Tapi Imam Hanafi enggak. Imam Hanafi gini, kalau haidnya itu mencapai aksar lebih banyak haid itu menurut Imam Hanafi itu 10 hari. Kalau kita kan 15 hari ya. Imam Hanafi itu adalah 10. Kalau sudah 10 hari kan walaupun belum mandi itu boleh dikumpuli, maksudnya disimak. Itu menurut madhab Hanafi. Nah, menurut ahlu dohir, ulama madhab dohiriyah yaitu Daud ad-Dohiri, itu enggak masalah asal sudah selesai berhenti, walaupun tidak nunggu aktarukat, sudah berhenti belum mandi, kemudian barangnya dicuci, selesai bisa digauli, bisa dipakai. Bahasa bisa dipakai. Nah, cuman yang jumhur tetap walaupun sudah haidnya belum berhenti, sudah berhenti, kalau belum mandi tetap enggak boleh dikumpuli, maknanya dijima. Makanya ini faidah atau harna. Nah, ini kan yang menguatkan apabila perempuan itu sudah bersuci, maknanya sudah mandi. Kan wa in kuntum sunuban fattoharu. Nah, fattoharu mana apa? Mandi. Kalau mereka sudah mandi, faktu min haitsu amarakumullah, maka terserah kamu. Mau dari belakang, mau dari depan, yang penting sasarannya sama. Sasarannya itulah kan. Mau jurus kupu-kupu, jurus apa, enggak masalah itu. Faktu min haitsu amarakumullah. Dari mana tempat? Berarti kan min haitsu dari mana tempat kan? Nah, ini model-model jurus tidak masalah. Yang penting sasarannya itu maksudnya kan. Kalau sasarannya lain ya. Nah, kemudian inallah itu ilat. Apa masalahnya? Allah kok menyuruh menjauhi perempuan yang mengumpuli perempuan waktu haid, fa innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang orang-orang yang tobat. Artinya kamu serah diri kepada Allah lah. Kalau memang disuruh menjauhi orang yang haid untuk dikumpuli, ya jangan dikumpuli. Nah, innallaha yuhibbut tawwabin. Wan wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau sudah suci mandi ya mandilah. Karena Allah cinta orang-orang yang bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi innallaha itu ilat alasannya fa'taziruni nisa fil mahid. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin itu ilatnya faida tatoharna. Apabila kamu sudah mandi fa'tuhunna min haitsu amarakumul. Ini jadi Imam Bukhari setiap bab itu pasti diawali dengan didasari dulu. Jadi bab haid beliau nukil ayat ini kan. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sohibul bednya ini belakang apa sohibul bednya ini? Babu kaifa kana batul haidi. Babu kaifa kana bermula bab menerangkan kaifa kana, kaifa itu bagaimana. Kana ada batul haidi, apa permulaannya haid. Babu kana bermula bab menerangkan babu kaifa, bermula bab menerangkan kaifa kana, kaifa itu bagaimana. Kana ada batul haidi, apa permulaan haid. Wa qali Nabi sallallahu alaihi wasallam ay wa bab qalinihi, dan bab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hada syai'un, hada bermula ini haid, hada bermula ini haid itu syai'un sesuatu, katabah yang telah memastikan, enggak, artinya sudah mentakdir gitu kan. Katabah yang telah memastikan, mentakdir pada syai' Allah, siapa Allah, ditakdir dipastikan ala banati adama, atas beberapa anak perempuannya Nabi Adam, maksudnya anak cucunya kan, ala banati Adam, atas beberapa anak cucu perempuannya Nabi Adam. Waqala berkata ba'duhum, siapa sebagiannya, waqala berkata ba'duhum, siapa sebagiannya ulama, karena ada awwaluma ursila, karena ada awwaluma apa awalnya barang, ursila yang diletakkan, yang diutus, maksudnya yang diletakkan,
Al khaidu apa khed itu ala Bani Israila atas Bani Israil, anak cucunya Nabi Yakub. Israil kan Nabi Yakub. Qala berkata Abu Abdillah, siapa Imam Bukhari. Jadi Abu Abdillah ini Imam Bukhari, alam kunyanya. Wa hadisun Nabi, bermula hadisnya Nabi Muhammad SAW itu aktsaru lebih umum, itu aktsaru lebih umum. Nah, saya itu maknanya lebih umum, ay asmalu, lebih umum, lebih daripada perkataan ba'duhum. Nah, jadi gini, ini bab bagaimana sih asal usulnya khed. Nah, kemudian Imam Bukhari beliau melansir nukil dari sabda Rasulullah SAW, khed itu syai'un katabah, sesuatu yang telah ditakdir oleh Allah untuk Bani Adam, untuk anak cucu Nabi Adam yang perempuan. Sudah memang dari sananya kayak gitu. Nah, berarti kalau Nabi itu kan umum, pokoknya Bani Adam, bahkan mulai ibu Hawa. Ibu Hawa itu ketika minum makan buah khuldi, itu kan Allah Ta'ala itu marah, makanya marah, kemudian dihukum oleh Allah, wahai Ibu Hawa, anak cucumu yang perempuan akan aku keluarkan darahnya, sehingga jadi darah khed. Nah, beliau makan buah khuldi kan, kemudian dihukum oleh Allah, anak cucunya yang perempuan akan dikeluarkan darahnya, sebagaimana Ibu Hawa mengeluarkan getahnya buah khuldi. Nah, itu imbangannya kan. Jadi kan umum ala Bani Adam. Nah, ba'dhum sebagian ulama yang mengatakan awal khed itu adalah Bani Israil. Di mana ba'dhum ini nyitir daripada perkataan Abdullah bin Mas'ud dan Siti Aisyah. Begini, kana ar-rijal wa nisa fi Bani Israil yusalluna jami'an. Wa kanatil mar'atu tatasharrafu li rajuli fa alqallahu alaihinna al-khaidu wa man'ahum al-masajid. Jadi gini asal usulnya, dulu orang laki-laki perempuan Bani Israil itu kan sholat serempak rame-rame jamaah gitu kan. Nah, orang perempuannya nakal, suka ngintai laki-laki. Nah, ini kan akhirnya Allah Ta'ala memberikan mereka khed yang lama, sehingga mereka tidak bisa lagi ke masjid. Itu gara-garanya, asal usulnya. Sehingga ini yang dibuat dalil oleh ba'duhum bahwa yang awal itu khed itu adalah Bani Israil. Nah, berarti kan berbeda ini, pertentangan. Sehingga kata Abdullah, yaitu Imam Bukhari, yang jelas hadis Nabi itu lebih umum. Artinya begini, yang khed itu tidak hanya Bani Israil saja. Sebelum Bani Israil, contoh Ibu Hawa aja sudah khed. Umat-umat dulu sudah khed sebelum Bani Israil, sudah mengalami khed. Maka beliau mengatakan hadis Nabi itu aktsaru lebih umum daripada perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang awal kali khed itu Bani Israil. Nah, dari pertentangan ini muncul permasalahan. Ini begini yang dimaksud awal kali bahwa Bani Israil itu yang khed, itu adalah yang mereka mengalami khed yang lama. Karena tadi mereka ini ketika jamaah rame-rame kemudian ngintip-ngintip laki-laki, kemudian Allah memberikan hukuman dia khednya lama. Nah, jadi ada yang memberi makna awalnya Bani Israil khed itu adalah yang paling lama mengalami khed lama, itu adalah Bani Israil. Itu ada yang memberikan pengertian seperti itu, yang awal kali men. Nah. Ada yang mengatakan gini, yang awal kali men Bani Israil itu gini, Bani Israil itu tidak diberi men oleh Allah. Jadi umat-umat dulu kan men, kemudian dia enggak men sendiri, itu hukuman bagi mereka. Kenapa? Karena orang enggak men kan secara umum kan tidak punya anak. Nah, tidak punya anak. Orang kalau sudah enggak men kan tidak punya anak secara umum kan. Kemudian diberi oleh Allah Ta'ala khed. Nah, sejak itulah awal kali khed. Sebelumnya itu adalah tidak khed. Jadi mengalami fatro. Khed zaman Umar dulu khed kan, dia enggak khed, dihukum oleh Allah karena bandelnya kan. Sehingga mereka supaya enggak berketurunan, tapi terus diberi khed. Nah, cuman kata Imam Bukhari tadi yang jelas hadis Nabi itu aktsar, lebih umum, bahwa yang khed itu tidak hanya Bani Israil saja, umat-umat dulu juga mengalami khed. Babul amri, bab perintah bin nufasai, dengan beberapa orang yang khed. Ida nufisna, apabila khed siapa nufasa. Babul amri, bab menerangkan perintah bin nufasai dengan beberapa orang yang khed. Ida nufisna, apabila khed siapa nufasa. Kok? Gak bin nufasa.
Lafaz saya kok nufasa ini nisa ya? Oh ini nufasa ini. Babul amri bab perintah binisai dengan beberapa perempuan idza nufisna apabila khed siapa nisa. Idza nufisna apabila khed siapa nisa. Nah, ini jadi gini, ada 66 ada 66 sighot mabni majhul maknanya mabni maklum termasuk ini. Nah, jadi nufisna ini kan kalau dalam aku mestinya mabni apa? Majhul, tapi maknanya mabni maklum. Memang ada 66 itu bahasa yang mabni majhul maknanya mabni maklum termasuk kalimat ini kan. Kalau di Quran itu kan ada fabuhital ladzi kafar, kan fabuhita maka bingung. Nah, alladzi yaitu ceritanya Raja Namrud itu kan fabuhital ladzi kafar. Buhita bermakna bingung, bukan dibingungkan. Ini nufisa juga gitu. Maknanya lafadznya mabni majhul, maknanya mabni maklum. Dan inilah salah satu nama khed itu nifas. Nah, coba orang yang pernah kita belajar khed itu kan ada kan termasuk salah satu nama khed adalah nifas. Nah, ini Imam Bukhari ini buat judul ini. Qala berkata Sahih Bukhari, hadatsana Ali ibnu Abdillah qala Ali, hadatsana Sufyan qala Sufyan sami'tu Abdurrahman ibn al-Qasim. Qala berkata siapa Abdurrahman, sami itu mendengar siapa Sa'al Qasim ibnu Muhammad yaqulu kali berkata siapa Qasim, sami itu mendengar siapa saya Aisyah pada Siti Aisyah, taqulu kali berkata siapa Aisyah, kharajna keluar siapa kita, la naro kali tidak menyangka siapa kita ilal hajjah kecuali tujuan haji. Kharajna keluar siapa kita, la naro kali tidak menyangka siapa kita ilal hajjah kecuali tujuan haji. Falamma kunna maka ketika ada siapa kita dengan para sahabat rame-rame bisarifa itu di tanah Sarib, bisarifa di tanah Sarib, khitu maka khed siapa saya, khitu maka khed siapa saya, fadakhala maka masuk alai atas tempat saya, fadakhala maka masuk alai atas tempat saya, siapa yang masuk, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana kali bermula saya abki itu menangis, wa ana kali bermula saya abki itu menangis siapa saya. Qala berkata siapa Nabi, malaki ma bermula apa itu laki bagi kamu, kenapa kamu kok nangis? Ma bermula apa itu laki bagi kamu, kenapa kamu kok nangis? Anufisti adakah khed siapa kamu, anufisti adakah khed siapa kamu? Qultu berkata siapa saya, na'am. Qultu berkata siapa, na'am ya Rasulullah saya khed. Qala berkata siapa Nabi, ngapain kok nangis? Inna hadza sesungguhnya ini nufis atau khed. Inna ada sesungguhnya khed atau nufis, khed itu amrun perkara, kata bayan telah mentakdir memastikan pada amrun Allah siapa Allah ditakdir ala bani Adama atas beberapa anak keturunan perempuannya Nabi Adam. Makanya faqdi maka melakukanlah kamu, faqdi maka melakukanlah kamu ma pada barang yakdi yang melakukan pada ma, faldi maka melakukanlah kamu ma pada barang yang dia melakukan pada ma al haju siapa orang yang haji, ghairu alla tatufi kecuali hendaknya tidak tawaf siapa kamu bil baiti di Ka'bah, bil baiti di Ka'bah, bil baiti di Ka'bah. Qalat berkata siapa Aisyah wadokha dan kurban siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurban an-nisaihi kali menjadi gantinya beberapa istrinya Nabi, kurban bil baqori dengan beberapa sapi, bil baqori dengan beberapa sapi. Jadi kalau baqaratun satu sapi, kalau baqor beberapa sapi, kalau saf ini atau isim jamak ini. Jadi Siti Aisyah berkata, kharajna la naro ilal hajj. Kami serombongan para sahabat keluar, ini beliau dari Madinah menuju ke Mekah. Kami keluar ini adalah dengan tujuannya apa? Haji. La naro ilal hajjah. Kami tidak menduga kecuali tujuannya haji. Tapi nanti di kenyataannya nanti sahabat itu berubah-ubah. Maka bicara menciptakan lanaro, kami tidak menduga. Memang awal tujuannya itu adalah haji. Sahabat rame-rame. Falamma kunna fi Sarifah ketika kami sudah di tanah Sarif, di daerah Sarif, saya itu khed kata Siti Aisyah. Nah, terus ketika Nabi saya khed, Nabi masuk ke tempat saya sedang nangis. Sedang nangis terus Nabi bertanya, "Malaki, kenapa kamu nangis?" Anufisti, "Kamu khed ya?" "Ya Rasulullah, saya khed." Akhirnya Nabi memberitahu, tahu enggak, khed itu sesuatu yang sudah ditakdir oleh Allah ala bani Adam.
Kamu gak susah walaupun men, head, fakdi mayak dial haj. Apa yang dilakukan oleh orang yang haji itu boleh dilakukan oleh orang men. Nah, jadi orang men itu apa saja yang bisa dilakukan orang haji, orang men boleh melakukan. Yang tidak boleh hanya tawaf. Yang tidak boleh itu hanya tawaf. Kemudian Siti Aisyah berkata, nah, waktu Idul Adha Rasulullah motong beberapa kambing, beberapa sapi sebagai kurbannya istrinya, sebagai kurbannya istrinya. Jadi dalam hadis ini memberi pengertian yang pertama bahwa orang yang sedang men itu misalkan gini, kita umroh atau haji. Terus waktu itu men tetap sunatkan waktu mandi ikram, tetap sunat. Nah, jadi mandi tetap mandi. Cuman ketika sholat ikram ya ndak, dia men. Nah, jadi waktu pelaksanaan apa saja, kayak misalkan apa itu jumroh, wukuf di Arafah dulu, kemudian di Muzdalifah, jumroh semuanya nggak apa-apa. Yang nggak boleh tawaf. Yang nggak boleh tawaf. Tentu kalau tawaf nggak boleh, sa'i nggak boleh karena syaratnya sa'i harus sudah tawaf. Syaratnya sa'i itu kan harus sudah tawaf. Makanya kalau tawafnya nggak sah, otomatis sa'inya nggak sah. Nah, di orang yang men itu misalkan umroh apa saja boleh, yang nggak boleh itu adalah tawaf. Cuman kalau umroh itu ya susah, karena umroh itu dimulai dari apa? Dari tawaf dulu kan. Nah, tawaf sa'i cukuran selesai. Sedangkan sa'i syaratnya harus sudah tawaf. Nah, itu masalah kan. Dari hadis ini diambil kesimpulan tadi pertama bahwa perempuan itu apabila haid dia boleh mandi ikram boleh, yang tidak boleh adalah hanya tawaf karena salatnya orang tawaf itu harus suci. Nah ini yang mau diperhatikan ini kan, mudah-mudahan kalau kita bisa umroh atau haji, ini banyak jamaah itu yang nggak paham. Ini saya bukan cerita, saya itu pernah ngalami dan pernah ketemu. Ya mungkin maaf ini mungkin kalau tua rombongan atau katakanlah mutawifnya ini sudah ngasih tahu, orang ini nggak paham. Orang men ini dia tawaf. Suruh saya. Setelah tawaf dia ngaku, Bu, saya men, astagfirullah. Coba. Kalau orang tawaf itu men, berarti kan tawafnya nggak sah untuk suci kan? Ini kan nggak bisa lepas dari ikram, sehingga sampai kapan pulang ke Indonesia statusnya masih ikram, sehingga kumpul dengan suami istri haram. Kan bahaya ini kan, pakai harum-haruman haram. Apa yang dilarang oleh orang yang ikram, muharramatul ikram nggak bisa lepas. Nah ini makanya hati-hati kalau umroh, kalau haji itu. Pokoknya dari rangkaian ibadah haji umroh itu yang paling rumit itu tawaf. Karena syaratnya itu ketat, harus suci, ya kan. Sedangkan orang muter-muter itu kan kadang singgol sebagainya. Nah ini kan panjang. Nanti insya Allah kalau dampak haji nanti kita bahas. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu tawaf. Kalau umroh, wukuf di Arafah itu kan nggak masalah. Jujur itu saja ngantuk-ngantuk aja boleh kan. Tidur juga boleh. Yang paling ketat diperhatikan tawaf. Kemudian tadi Siti Aisyah itu adalah menangis ketika ditanya, kenapa menangis? Kamu media. Ini boleh, orang ini merasa gimana? Merasa Masya Allah, kenapa ya? Nah akhirnya orang-orang ibadah, saya nggak bisa ibadah, itu boleh menangis. Ini saking semangatnya Siti Aisyah. Sehingga merasa nanti kawan-kawannya sudah selesai melaksanakan umroh atau ibadah hajinya, ya kan? Beliau belum selesai karena terhalang men. Ini diambil kesimpulan. Orang yang merasa ada halangan ibadah terus dia menangis, ya Allah dosa apa misalkan kan, kenapa saya ini, apa salah saya kok mau ibadah ada halangan. Nah, ini boleh ini kan. Nah, kemudian dari sini boleh orang itu seorang suami kan memberi kurban untuk istrinya. Cuman kata Imam Nawawi ini diharuskan dapat izin. Jadi kurban itu kalau orang lain itu harus dapat izin. Makanya orang kan begini, orang yang mati ini menurut dalam madzhab Syafi'i kalau asoh itu kan nggak boleh dikurbani karena syaratnya kita ngurbani itu harus dapat izin. Itu orang yang mati gimana bisa izin udah mati? Nah itu alasannya gitu yang kuat, kalau yang utama itu kan orang mati nggak boleh dikurbani karena syaratnya kurban itu kita ngurbani orang lain harus dapat izinnya, sedangkan sudah mati bagaimana izinnya kan nggak bisa. Nah cuman kalau yang mukobelnya, kalau yang mutamat boleh, anggap itu sedekah. Nah, anggap sedekah untuk mayit. Itu alasannya yang memperbolehkan. Alasannya memperbolehkan. Itu dari
bab al-amri bin nisa'i dan nufisna. Pokoknya kalau kita nanti bisa haji atau umroh masalah tawaf itu diperhatikan insyaallah. Nanti lain saat ada bab haji kita bahas kan hal yang menyangkut kayak gitu kan. Jadi supaya kita ini kalau berangkat haji umroh itu diilmui gitu kan. Jadi tidak mengandalkan rombongan ketua rombongan tapi diilmui. Jadi enak diilmui. Bab ghuslil haidi. Berani bab menerangkan ini gosip di mana membersihkan. Ini termasuk kalimat yang saya bungkrak kitab ya ini Pak Rojab. Kalimat ghusl ini. Satu kalimat ini ya. Salah beberapa ke Bukhari saya buka karena mau mencari maknanya ghuslil haid ini kan. Nah, ini saya malah ketemu di Fathul Bari karena sejak yang ya Sarah Bukhari. Bab ghuslil haid bab membasuhnya orang haid, membasuh ra'salah, membersihkannya orang yang haid, membersihkan ra'sa zaujiyah pada kepalanya, maksudnya rambutnya kan. Rambut kepalanya suaminya haid watar jilihi dan menyisir roksi zaujiyah, menyisir rambutnya kan. Watar jilihi menyisir rambutnya, menyisir roksi zaujiyah. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadasan Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah hadasana Malikun an Hisam ibn Urwah an Abi dari bapaknya Hisam an Aisyah qalat Aisyah kuntu ada siapa saya urut jilu itu menyisir siapa saya roksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana kali bermula saya khaidun itu orang yang haid. Jadi itu asiknya kan Siti Aisyah menceritakan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sedang haid kan sisir rambutnya kan. Cuman kalau kita bilang Rasulullah dicari kutunya kan tidak enak Rasul kutuhan kan. Nah, artinya dibersihkan rambut-rambutnya, mungkin ada debu-debunya, mungkin ada dibersihkan Siti Aisyah kan. Ini diambil kesimpulan, kita kan sering. Ya orang-orang Jawa itu metani bahasa orang Jawa kan. Kalau orang Sunda apa namanya? Metani rambut itu kan. Kita kan sering kan suami gaya-gaya manja-manja kan. Nah, tidur-tiduran dengan istrinya atau dipetani itu niat ikut ini dapat pahala itu. Nah, coba barang mubah karena diniati itibak jadi pahala karena innamal amalu biniat. Nah, itu manfaat yang kita ngaji Bukhari termasuk kan. Nah, jadi kita laki-laki gaya manja ya Pak kan, sisir rambutnya, dicari kutunya kalau kita kan, oh itu niat itu. Nah, sehingga dapat pahala. Nah, ini kan. Ya dapat pahala. Jadi pahala dikamalkan besok sampai di rumah kayak rambutnya kotor-kotor kalian minta di Qala berkata si Bukhari kata sana Ibrahim ibnu Musa qala Ibrahim akhbarana Hisam ibnu Yusuf ana bin Juret itu akhbaro beri kabar siapa Ibnu Juret beri kabar hum pada nas maksudnya orang-orang di sekitar beliau kan beri qala berkata si Juret akhbaro beri kabar ini pada saya Hisamun ibnu Urwah an Urwata dari Urwah ana pada sesungguhnya Urwah itu suila ditanya siapa Urwah ditanya begini atakdumu adakah boleh melayani atakdumu adakah boleh melayani ini pada saya al-khaidu siapa orang yang haid al-khaidu siapa orang yang haid autadnua atau mendekat atau mendekat mini min bana ilah autadnua atau mendekat mini kepada saya almar'atu siapa orang perempuan waya kali bermula mar'a itu junubun orang yang jinabat. Faqala maka berkata Urwatu siapa Urwah kullu dzalika bermula semuanya al-khidmah wa dunubu takdum dan dunubu itu kan kullu dzalika bermula semuanya al-khidmah melayani wa dunubu dan mendekat karena domir itu kan diambil masdarnya kan rujuk itu kan kullu dzalika bermula semuanya al-khidmah wa dunubu alayatas itu hayyinun gampang enggak masalah itu hayyinun itu gampang terus enggak masalah wa kullu dzalika bermula semuanya haid wal junub wa kullu dalika bermula semuanya al khaid wal junub takdumu itu melayani siapa dalik ini pada saya walaisa dan tidak ada itu ala khadin atas seseorang walaisa dan tidak ada itu ala khadin atas seorang fi dalika di dalam itu al khidmah wa dunubu takdumuni al khaid itu al khidmah wa dunubu apa yang enggak ada baksun apa bahaya masalah enggak masalah
Kemudian beliau Urwah mengatakan dalam jawabannya itu pakai dasar ini, akhbar memberi kabar ini pada saya Aisyah itu siapa Siti Aisyah. Beri kabar anna rasulnya itu Aisyah itu karena ada siapa Siti Aisyah turajjilu itu menyisir. Turajjilu itu menyisir siapa Aisyah, takni menghendaki siapa Aisyah menyisir roksa Rasulillah pada kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya. Wahya kali bermula Aisyah itu khaidun khaid. Wa Rasulullah waktu itu wa Rasulullah kali padahal kan, kali itu padahal kali bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khina idin ketika itu turajjilu ketika Siti Aisyah menyisir, khina idin ketika itu turajjilu itu mujawirun orang yang iktikaf, itu mujawirun orang yang itikaf fil masjid di masjid. Yudni mendekatkan siapa Rasulullah laha kepada Aisyah roksau pada kepalanya Rasulullah. Baya bermula Aisyah itu fi hujratiyah dalam kamarnya Aisyah. Faturajjilu maka menyisir siapa Aisyah pada roksahu. Wahia kali bermula Aisyah itu khaidun perempuan yang haid. Wahia bermula Aisyah itu khaidun perempuan yang haid. Jadi Urwah itu pernah ditanya, wahai Urwah, boleh tidak orang yang haid itu melayani saya? Misalkan istri saya haid, terus dia melayani saya makan minum, atau istri sedang junub kemudian dekat-dekat saya, boleh tidak? Kata Urwah, kullu dzalika halus, semua itu enggak masalah. Nah, semua itu enggak masalah. Nah, dan kata Urwah, orang haid, orang junub itu biasa saya dilayani istri saya haid kan. Kemudian istri saya sedang jinabat melayani saya, biasa itu. Walaysa ala hadin fi dzalika ba'sun. Siapa saja dilayani perempuan yang sedang men atau jinabat nggak mas, enggak jadi halangan. Jadi orang men, orang haid itu enggak najis. Jangan kamu anggap najis, harus kamu jauhin, enggak biasa. Jangan niru gaya-gaya Yahudi kan, ketika istrinya men dijauhi, makan bersama enggak mau, tidur bersama enggak, jangan ditiru itu. Kemudian Urwah membuat dalil dari jawabannya itu, Siti Aisyah itu mensisir rambutnya Rasulullah SAW padahal Siti Aisyah sedang haid. Waktu itu Rasulullah adalah itikaf di masjid, karena Masjid Nabawi dengan hujro kamar Siti Aisyah rumahnya dekat, maka bahasanya kepala Nabi aja yang ada di kamar Siti Aisyah tadi bersihkan kepalanya kan, nyisir-nyisir. Padahal waktu itu Siti Aisyah sedang haid, sedang men. Nah, inilah dari hadis itu diambil pelajaran bahwa orang yang itikaf, katakan dia nadar itikaf, saya nadar itikaf, itu kalau hanya mengeluarkan kepalanya, tangannya kan, itu nggak batal itikafnya. Misalkan gini, saya niat itikaf sehari penuh, nah itu kan nggak boleh keluar kecuali ada hajat, kecuali berak kencing. Nah ini kan nggak berak kencing, tapi beliau mengeluarkan hanya kepalanya saja, itu tidak membatalkan itikafnya. Itu maksudnya gitu kan. Nah, jadi ada orang nadar mau haid, misalkan mau itikaf sehari semalam. Ya karena rumahnya Siti Aisyah dengan masjid itu dekat di Rasulullah, kepalanya jadi disisiri. Nah, inilah diambil oleh ulama itu paham gini, misalkan gini. Ada orang sumpah, saya sumpah tidak masuk rumah Pak Rajab. Paham kan? Tahu-tahu orang itu hanya kakinya saja melangkahkan gini. Nah, kakinya saja dimasukkan, ininya masih di luar. Itu enggak melanggar sumpah. Nah, jadi pelajarin tidak sumpah. Karena kan baru sebagian, baru kakinya saja yang melangkah kan. Misalkan gitu kan, itu enggak. Atau tangannya saja, Pak Rajab, aku beli. Oh, tangannya saja yang melangkah. Padahal dia sumpah enggak masuk, itu enggak masalah. Nah, yang kedua diambil kesimpulan boleh membuat pelayan istri. Jadi istri disuruh masak, suruh ngambilkan air mandi dan seterusnya, suruh nyapunya itu boleh. Harus biridhoha. Yang penting istrinya tuh ridho. Karena dalam jumhur ulama termasuk madzhab kita Syafi'i, kerjaannya nyapu, masak-masak itu kan ada kerjaannya misalkan laki-laki, kewajiban laki-laki. Tapi kita minta tolong nyuruh istri itu boleh, yang penting dia ridho. Nah, bahasa dia ridho ini oleh tetangga sebelah itu ditentang. Kata tetangga sebelah, yang namanya pekerjaan nyapu seterusnya itu bukan pekerjaan laki-laki, itu pekerjaan juga perempuan. Kata tangga sebelah alasannya walahunna mithlul ladzi alaina bil ma'ruf.
Itu dasar tetangga sebelah itu kan, bahwa walahunna mithlu ladzi alaina bil ma'ruf. Perempuan itu punya hak dan kewajiban. Dia punya hak juga punya kewajiban. Nah, termasuk kewajibannya nyapu, masak, bantu suami, kayak itu kewajiban dia. Maka bahasa harus dengan ridhonya, kata tetangga sebelah itu tidak berlaku. Mau itu kewajiban dia kok, ridho kan itu kewajiban dia. Kata tetangga sebelah. Cuman umumnya jumhur dan madhab kita bahwa pekerjaannya nyapu seterusnya itu pekerjaannya kewajibannya laki. Nah, ini bedanya di situ. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kemudian ini diambil dasar lagi bahwa seorang perempuan dari hadis ini tidak boleh masuk masjid ketika dia men. Alasannya mengagungkan dan menghormati masjid. Jadi tujuannya mengagungkan dan menghormati masjid. Itu tujuannya.